Riwayat Muslim. Kemudian, hal yang kedua yang dapat melindungi seseorang dari siksa kubur adalah membaca Al-Quran Surat Al-Mulk. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits dari Abdullah bin Mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tabassum TV yang dirahmati Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah bahwa penghuni kubur mana yang mendapatkan rahmat dan penghuni kubur mana yang mendapatkan siksa. Ada orang yang terkenal alim dan ahli ibadah selama di dunia namun mendapat siksa kubur karena urusan sepele. Ada juga orang yang terhindar dari siksa kubur karena membiarkan serangga meminum cairan di ujung penanya. Kebaikan yang dianggap remeh di dunia bisa menjadi penentu nasib seseorang ketika di alam kubur dan alam akhirat, semua tergantung ketentuan dan kerinduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam kubur sebagai penghubung antara alam dunia dan alam akhirat. Mereka yang sudah meninggal dari dunia akan berada di alam ini hingga datangnya hari kiamat, kemudian berpindah ke alam akhirat. Setelah lama di alam kubur, manusia akan menerima ganjaran atas apa yang mereka perbuat selama di dunia. Setiap amal dan perbuatan manusia selama di dunia akan dipertanggungjawabkan. Apabila seseorang sering melakukan perbuatan buruk, kelak ia akan mendapatkan azab sebagai balasan atas perbuatannya. Bahkan balasan atas segala perbuatan manusia akan terlihat sejak hari pertama berada di alam kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan tentang siksa kubur, terutama siksa kubur yang ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Allah menyebutkan hal tersebut di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 45 sampai ayat 46. Allah berfirman, dan Fir'aun beserta kaumnya dikurung dengan azab yang buruk pada pagi, petang, dan pada hari terjadi kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Al-Mu'min ayat 45 sampai 46. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa dilindungi dan terhindar dari siksa kubur. Sebagaimana sabda Rasulullah, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, sebab siksa kubur adalah hal yang benar dan nyata. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan oleh umat Islam agar dapat terhindar dari siksa kubur yang amat pedih dan mengerikan? Hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memanjatkan doa kepada Allah agar dihindarkan dari siksa kubur. Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir sewaktu salam, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal, siksa neraka jahanam, siksa kubur, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadits riwayat Muslim. Disarankan oleh Rasulullah untuk dibaca sebagai doa pelindung siksa kubur adalah doa berikut ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabinar, yang artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan kepada-Mu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadits riwayat Muslim. Kemudian, hal yang kedua yang dapat melindungi seseorang dari siksa kubur adalah membaca Al-Quran Surat Al-Mulk. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, barang siapa membaca Surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah menamakan surat tersebut Al-Makniyah, penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam Kitabullah. Barang siapa yang membaca setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Ketiga, amalan yang dapat mencegah siksa kubur adalah rajin bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sesungguhnya sedekah itu akan mengurangi panas di dalam kubur. Seorang mukmin akan dapat bernaung di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Selanjutnya, yang keempat adalah dengan berwasiat kepada anak atau siapa saja agar tidak ditanisi secara berlebihan oleh pihak keluarga dan kerabat atas kematiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, seseorang yang mati akan disiksa dalam kuburnya karena ia ditanisi sewaktu kematiannya. Oleh sebab itu, wasiatlah pada saat hampir kematian agar keluarga tidak ada yang menangisi dengan cara menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, sebagai bentuk rasa kehilangan yang dalam atas kematiannya. Namun tidaklah mengapa kalau menangis biasa saja. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Tabassum TV, itulah 4 hal yang sebenarnya dapat mencegah dan menolak siksa kubur. Semoga senantiasa Allah menjauhi kita dari siksa kubur dan pedih azab neraka.